Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mulia bersama Bu J. Oke, selamat datang. Pada video singkat kali ini, Bu J akan membahas tentang materi pertemuan 1 ya, untuk mata kuliah bahasa pemrograman dasar. Sebelumnya Bu J mau mengucapkan selamat datang, selamat bergabung kepada mahasiswa baru Universitas Budi Luhur. Selamat bergabung menjadi keluarga baru dari Universitas Budi Luhur. Bu J berdoa dan berharap semoga kalian menjadi mahasiswa yang cerdas dan berbudi luhur. Oke, pada materi pertemuan 1 ini kita akan ngebahas apa sih Bu J? Oke, kita akan ngebahas tentang pengenalan bahasa C. Apa sih itu bahasa C Bu J gitu ya? Kalau kalian yang dari SMA mungkin nggak familiar ya, karena memang tidak ada pelajarannya untuk coding gitu ya, pelajaran bahasa C. Tapi kalau mungkin kalian yang dari SMK, yang anak SMK, anak angkat tangan ya, mungkin kalian sudah pernah dengar bahasa C, udah pernah dapet Bu gitu ya. Ya nggak apa-apa lah, kita mulai saja semua dari nol ya, kita belajar bareng-bareng. Oke, tujuan pembelajarannya adalah mahasiswa diharapkan untuk mampu, yang pertama adalah menguraikan konsep dasar bahasa pemrograman dan kaitan dengan algoritma. Yang kedua, menyebutkan bermacam-macam jenis bahasa pemrograman. Yang ketiga, menjelaskan cara kerja sebuah program dapat berjalan, kode sumber, kompilasi, dan executable. Kemudian membuka dan memahami fitur dasar angkat lunak editor pembuatan program. Dan yang terakhir adalah menulis, mengkompilasi, dan menjalankan program sederhana. Jadi, nanti di materi pertemuan 1 ini, kita akan latihan membuat program yang sangat sederhana. Insya Allah pasti kalian bisa semua. Nah, kemudian topik pembahasannya sudah Bu J rangkum di sini ya. Yang pertama kita akan membahas tentang konsep dasar bahasa pemrograman dan algoritma. Yang kedua, jenis-jenis bahasa pemrograman ada apa aja sih gitu ya. Kemudian yang ketiga, cara kerja sebuah program. Yang keempat, perangkat lunak atau editor program. Nah, yang kita pakai apa sih gitu ya selama 1 semester. Dan yang terakhir adalah membuat program sederhana menggunakan bahasa C. Jadi kita akan praktik ya langsung hari ini ya, dari video singkat ini. Konsep dasar bahasa pemrograman dan algoritma. Apa sih bahasa pemrograman itu? Nah, di sini Bu J sudah memberikan sebuah ilustrasi kecil ya. Ada gambaran di sini. Yang pertama ada hardware, di situ ada orang tuh ya. Ya, itu namanya orang atau brainware. Ada hardware, ada brainware. Jadi hardware itu adalah komputer yang kalian sekarang udah guna ini, udah canggih. Kalau zaman dulu mah gede-gede tuh ya. Tuh Bu J ngasih gambar dari yang zaman dulu sampai yang zaman sekarang. Nah, bahasa pemrograman itu adalah bahasa untuk ngomong sama komputer. Bahasa pemrograman adalah instruksi standar yang dibuat untuk memerintah atau memprogram komputer. Nah, yang memprogram itu atau memerintah itu siapa? Yaitu orang, brainware, nggak bisa siapa-siapa lagi gitu ya. Orang yang bekerja dengan bahasa pemrograman itu disebut sebagai programmer. Nah, nanti programmer ini yang akan menginstruksikan, akan menuliskan bahasa itu ke hardware. Nah, komunikasi bagaimana? Komunikasinya menggunakan algoritma. Adalah suatu urutan dari beberapa langkah yang logis guna menyelesaikan masalah. Nah, ini jadi siklusnya ya. Siklus dari bagaimana seseorang ngobrol dengan hardware. Jadi nggak bisa ya ngobrol kayak kita nih sekarang ini, nggak ngerti nih komputer nih, tapi diterjemahkan dulu sama dia. Jadi kalau kita ngerti A, ya komputer akan mengganti dulu. Dia nggak ngerti A itu apa, karena komputer itu kerjanya pakai listrik ya. Listrik itu cuma ada 2, 0 dan 1, hidup atau mati, ada arus listriknya atau tidak. Nah, nanti dia akan berubah menjadi biner, 01, 01 dan seterusnya. Jadi A nanti akan dirubah dulu. Jadi dia menerjemahkannya satu-satu gitu ya. Makanya komputer sekarang udah canggih. Kalau dulu gede-gede dan agak lama karena nerjemahinnya satu-satunya kelamaan gitu ya. Oke, next. Jenis-jenis bahasa pemrograman di situ ada 5 ya. Bu J sudah menggambarkan sesuai dengan tingkatannya. Yang pertama ada bahasa generasi pertama atau disebut sebagai bahasa mesin. Jadi kalau kalian yang jurusannya SK nanti belajar nih gitu ya. Belajar ngomong sama bikin mesinnya ya, mulai dari papan hijaunya itu yang kita install dan seterusnya. Nah, nanti itu SK itu yang main ya. Kemudian yang kedua adalah generasi kedua atau bahasa rakitan, assembly. Jadi rakitan, jadi dari sirkuit-sirkuit, dari papan-papan, dari RAM dan seterusnya slot-slot itu dirangkai menjadi satu. Itu pakai bahasa assembler. Kemudian generasi yang ketiga atau bahasa prosedural. Ada basic, Psycho, Fortran, Pascal dan lain-lainnya. Kemudian next generation adalah generasi keempat, bahasa non prosedural. Jadi tidak pakai prosedural, jadi agak sedikit bebas gitu ya.
Yang terakhir adalah bahasa kecerdasan buatan. Nah, ini artificial intelligence ini yang sangat tinggi gitu ya. Nah, karena kita pemula, kalian masih semester 1 loh ya. Jadi kita belajar yang mula-mula dulu deh, yang awal-awal deh Bu. Ya Bu Ji, jangan susah-susah gitu biasanya. Yang kita pelajari sebagai pemula adalah generasi yang ketiga, yaitu prosedural atau bahasa C. Ya, jadi nanti yang prosedural juga banyak ya. Yang lain-lain tuh Bu Ji sudah ada gambaran di situ, ada logo dan seterusnya. Kemudian pokoknya itu bahasa dari mesin, orientasinya pada manusia dan sebaliknya. Nah, bagaimana cara kerja sebuah program? Di sini Puja sudah mengilustrasikan ada dua. Yang pertama adalah cara kerja bahasa C yang kita akan buat, dan yang kedua adalah cara kerja komputer. Yang pertama, cara kerja bahasa C. Jadi nanti dari kode sumber dalam bahasa C, nama file, kemudian dari main, kemudian dikompilasi atau diterjemahkan ke dalam source program yang tadi Puja sudah jelaskan ya. Kode objek berubah menjadi bahasa mesin, kemudian di-linking. Di-link itu menghubungkan antara library atau pustaka. Nanti akan jelasin apa sih Bu, library, pustaka gitu ya. Nanti dijelaskan di next slide. Kemudian setelah di-linking akan menjadi aplikasi atau main.exe. Nah, kalian kan sering tuh install program di komputer, di laptop, itu kan exe ya, .exe dan seterusnya. Nah, kita akan buat juga .exe, jadi itu benar-benar program ya. Nah, dari bahasa C tadi itu kan masuk dikerjakan atau dijalankan oleh komputer. Nah, bagaimana sih cara kerjanya komputer? Nah, ini Puja akan jelaskan sedikit saja ya. Yang pertama adalah peralatan input itu masuk dulu nih. Ya kan, inputan itu apa? Inputan itu yang apa kita ketik dari keyboard. Nah, itu inputan ya, atau dari mouse. Nah, masuk ke dalam port I/O atau input output. Kemudian diterjemahkan masuk ke dalam prosesor. Nah, itu ada fungsi aritmatika dan logika dan kontrolnya. Nah, setelah diproses oleh prosesor, itu akan masuk ke dalam memori. Kemudian memori setelah dapat hasil prosesnya akan mengembalikan ke port I/O, kemudian mengeluarkan ke peralatan output. Peralatan output salah satunya adalah layar monitor ya. Jadi ditampilkan hasil dari inputan yang sudah diolah ya, kembali ke layarnya. Jadi langsung tampil lagi ke kita sebagai seorang programmer atau usernya. Nah, perangkat lunak atau editor program yang kita gunakan. Nah, Fakultas Teknologi Informasi telah memilih satu software yang akan digunakan. Nah, ini selama 1 semester ya. Jadi Puja harapkan kalian sudah menginstall ini, baik di laptop maupun di PC di rumah kalian. Nah, untuk softwarenya bisa diambil di sini nih. Nah, ini sudah ada linknya, bisa diklik nanti. Ini kalian juga bisa kan ada PPT ini, ada PowerPoint ini di sistem e-learning Puja. Nah, dan berjalan untuk sistem operasi Windows, dan jika kalian menggunakan Linux atau Mac, alternatifnya bisa menggunakan kode blocks. Nah, itu linknya juga ya. Nah, bingung nih gimana cara installnya Bu J? Nggak pernah install nih. Jangan bingung, semua ada di modul. Jadi, sambil menyimak video ini, pastikan kalian juga membuka sistem e-learningnya ya, mengunduh modulnya, kemudian juga bisa lihat slide presentasi yang sekarang sedang Bu J presentasikan ya. Bu J, boleh nggak sih kalau nggak pakai Dev C++? Oh, boleh aja ya. Yang penting dia support dengan bahasa C++. Jadi kalau anak SMK, Bu, saya nggak mau pakai Dev C++, Bu, saya diajarinnya dulu pakai ini. Boleh nggak saya pakai ini? Nggak ada masalah sama Bu J, nggak ada masalah. Yang penting kalian bisa memahami apa yang kalian buat. Itu tujuan pencapaiannya ya. Kemudian pokoknya cara installnya semua ada di modul. Jadi baca aja di modul. Kalau di slide memang Bu J tidak menampilkan step by stepnya ya. Next, ini editornya. Jadi kalau kalian sudah berhasil menginstall, akan terbuka seperti ini. Nah, Bu J tidak minta kalian hafal semua itu fungsinya buat apa, toolsnya buat apa, semua enggak. Bu J cuma mengharapkan 6 poin yang sudah ya, 6 poin yang Bu J sudah buat di situ, setidaknya kalian sangat-sangat familiar ya sampai 1 semester ini ya. Ya, familiar. Yang pertama adalah file new ya, itu membuat file baru. Jadi klik itu aja shortcutnya. Atau ya bisa di file new juga bisa gitu ya, di menu file kemudian file new bisa, atau klik itu shortcutnya ya. Kemudian yang nomor 2 yaitu yang tulisannya untitled. Nah, itu adalah untuk nama file. Jadi nama filenya jangan untitled ya, diganti program 1, program 2, program 3 dan seterusnya, atau apa saja sesuai dengan perintah. Atau kalau mau cepatnya ada shortcutnya yaitu Ctrl N, Ctrl kemudian tekan N ya.
nanti berkreasi untuk membuat sebuah program. Programnya apa aja boleh ya. Nah, nanti kita akan step ya, paling banyak kita akan mengerjakan di kanvas ini. Jadi Bu J harapkan kalian paham nih sama editor ini ya. Next, yang keempat itu adalah compiler. Jadi kalau kita sudah ngetik di kanvas, itu kan pertama line-nya cuma satu line ya. Tapi kalau kita ngetik ya pasti banyak lah. Seberapa banyak nih Bu J? Bisa ratusan atau lebih ya? Enggak. Terserah, itu tergantung dari kita membuat program apa gitu ya. Jadi kalau semakin besar programnya ya semakin banyak line perintahnya. Nah, compiler itu kalau kita klik dia bertugas untuk ngecek dari line 1 sampai line terakhir ada nggak nih kita yang kesalahan. Ingat ya, kita belajar bahasa pemrograman tingkat 3 yaitu prosedural. Sesuai nggak nih prosedurnya? Ada nggak yang kurang nih dan seterusnya. Dia yang akan ngecek gitu ya. Kemudian yang kelima itu adalah run. Itu untuk merunning. Jadi kalau proses nomor 4 itu sudah berhasil, kemudian dia akan menjalankan programnya gitu ya. Perintah apa yang diketikkan dari line 1 dan seterusnya dia akan ditampilkan ya. Itu di running, dijalankan gitu. Nah, yang nomor 6 itu adalah penggabungan antara proses nomor 4 dan proses nomor 5. Jadi langsung sekaligus. Nggak mau repot nih Bu Jai, satu-satu klik nomor 4, kemudian klik nomor 5, baru klik nomor 6. Boleh, yang itu mempercepat adalah nomor 6, compile and run. Cuman ini kecepatannya bisa berbeda-beda ya antara teman-teman. Itu tergantung dari hardware kalian, karena kan dua perintah sekaligus dijalankan dengan satu tombol saja, compile dan run. Yang Bu Jai sarankan adalah kamu kliknya step by step ya. Yang pertama compile dulu, sudah nggak ada error, semuanya warningnya juga nggak ada, error dan warningnya nggak ada. Nanti kalau ada error tuh dia ngeblok. Bisa nanti dia ngasih tahu, oh line 5 error, nah ngeblok tuh dia warnanya merah, nah gitu ya. Nah kalau udah kayak gitu kita harus benerin dulu, karena step nomor 5 tidak akan mungkin bisa dijalankan jika waktu di nomor 4 itu terdapat error atau ada warning. Error warnanya merah, warning warnanya kuning ya. Kalau kuning kan bisa jalan sih dipaksakan, tapi memang itu tuh nggak benar. Nah seperti itu. Nah, struktur bahasa C, balik lagi Bu J ingatkan, karena kita belajar bahasa pemrograman tingkat 3 di mana itu prosedural. Jadi ini ada struktur bakunya ketika kita membuat sebuah program di Dev C+ untuk bahasa C++. Nah, ini nanti diketikkan di mana Bu J? Diketikkannya di dalam kanvas ya. Pokoknya awal mulanya kita ngetiknya seperti apa? Awal mulanya kita ngetik seperti ini. Minimal dari 1 sampai 6 ya. Bu J ulangi, minimal dari 1 sampai 6. Yang ketujuh kan tambahan, itu nanti next ya, kemungkinan nanti setelah UTS mungkin kita akan membuat fungsi-fungsi lainnya. Bu J akan jelaskan satu-satu ya. Oke, mulai dari yang pertama yaitu adalah crash, kemudian include disebut sebagai preprocessor directive ya, itu sebagai preprocessor directive. Yang kedua, stdio.h disebut sebagai library, dapat juga ditulis dengan tanda petik 2 ya, nggak mesti harus pakai siku, tapi jangan digabungkan, ada yang siku kemudian belakangnya pakai petik 2, nggak bisa ya, jadi emang harus berpasangan. Kemudian stdio.h nya itu kepanjangan dari standar input output. Oke. Ketiga itu adalah yang line 3 itu adalah apa sih maksud dari 1 dan 2 nya itu? 1 dan 2 nya itu di 3 itu disebut sebagai perintah untuk memanggil file atau library. Bisa lebih dari satu library ya dalam satu file program. Jadi nanti ketika di sini di line 1-nya include-nya bisa aja lebih dari 1. Bisa include-nya bisa 2, bisa 3 dan seterusnya. Tergantung dengan kebutuhannya. Kemudian next adalah fungsi main. Harus ada dalam satu file program dan hanya boleh ada satu fungsi main. Ini maksudnya gimana sih Bu J? Nah, contohnya kayak handphone ya, zaman dulu itu di create atau dibuat itu emang hanya ada satu fungsi, yaitu untuk bisa teleponan ya, bisa teleponan atau SMS.
Kemudian sekarang balik fungsi, udah bisa wifi, bisa bluetooth, bisa, dan kita juga bisa menambahkan program-program tambahan lainnya gitu ya. Kita tinggal buka Play Store, kemudian kita install aja di handphone. Nah, itu adalah fungsi tambahan atau yang nomor 7 gitu ya. Jadi fungsi main itu adalah fungsi utama. Oh, kita membuat program ini untuk apa? Nah, itu fungsi utamanya. Yang kelima, statement kemudian titik koma. Statement kemudian titik koma itu adalah logika maupun segala sesuatu yang akan ditampilkan ke dalam layar atau dikerjakan oleh program. Kita suruh dia nyetak, kita suruh dia input, nanti user juga mungkin bisa menginput dan lain sebagainya macamnya. Itu semua ada di nomor 5. Kemudian nomor 6 itu adalah satu rangkaian fungsi utama, ya, dari main, buka dan tutup kurung, kemudian buka kurung kurawa, dan diakhiri fungsi main itu dengan tanda tutup kurung kurawa, ya. Jadi satu paket fungsi utama. Oke, nomor 7 itu adalah fungsi tambahan yang tadi Bu J sudah jelaskan ya. Bisa lebih dari satu dalam satu file program. Jadi dia di programnya buat apa itu bisa lebih dari satu. Itu nanti ya, next ya dijelaskannya. Oke, kita langsung saja praktik ya, sederhana bahasa sih. Langkah-langkah praktikumnya. Ingat ya, kalian sudah harus memastikan kalian sudah menginstall dengan baik dan sudah berjalan. Kemudian buka editor bahasa C-nya, Dev C++ nya. Kemudian buat file baru dengan membuka menu File, New, Source File, atau dengan shortcut CTRL N ya, Ctrl N maksudnya. Kemudian tuliskan program 1.1 yang ada pada modul pertemuan 1. Jadi kamu sambil menyimak video ini jangan lupa untuk download modulnya ya. Jadi bisa langsung TikTok, bukan TikTok yang itu ya. Ini TikToknya untuk ngeliat di video ada, ini saya udah siap gitu ya. Jadi ready semuanya. Oke, program 1.1 adalah salam.cpp. Nah, langkahnya adalah pertama kalian harus ketik dulu ya dari line 1 sampai dengan line 6. Ketik dulu semuanya di mana, di kanvas yang tadi ya. Lalu proses berikutnya adalah ada 6 nih. Yang pertama, simpan program, menu file, save as. Pilih lokasi penyimpanannya. Kalian boleh nyimpan di C, boleh di D, boleh di E. Ya, Bu J sarankan sih jangan di dokumen juga ya, di C, tapi terserah ya. Kalian namanya baru mau mencoba ya, boleh di mana saja, yang penting jangan lupa kalian nyimpannya di situ gitu ya. Kemudian kompilasi, klik dengan simbol itu yang warnanya 4 itu, atau shortcut F9 compile ya. Lihat compile log yang paling bawah ya. Jika kompilasi sukses, maka akan ditampilkan pesan kurang lebih sebagai berikut. Yang itu di tampilan itu ya, errornya 0, warningnya 0, berarti tidak ada codingan kita yang salah. Nah, kalau gitu udah alhamdulillah, biasanya kayak gitu ya. Kemudian yang nomor 5 adalah running ya, langsung di running. Kalau compile-nya udah gak ada yang error, warningnya pun gak ada, berarti sudah bisa dijalankan. Bisa melalui menu execute run atau dengan menekan shortcut F10. Yang berikutnya, yang terakhir adalah proses 3 dan 5 dapat sekaligus dilakukan bersamaan dengan klik compile and run atau dengan shortcut F11. Oke, kita coba praktik ya. Nah, ini buka seperti ini devnya. Terus buka seperti ini, kita klik yang ini, new file, short file. Nah, muncul seperti ini. Lalu kita ketik ya, crash include stdio.a, enter. Kemudian kita tulis main atau fungsi utamanya, cukup sekali. Nah, ini kita buka kurung-kurawa, kemudian kita klik printf. Printf itu adalah sebuah fungsi untuk print itu mencetak ya, dan F-nya itu ke layar, berarti menampilkan ini perintah. Kita berikan perintah kepada komputer untuk menampilkan apa yang kita ketik ini ke layar. Nah, kasih ketik 2, salam Budi Luhur. Nah, seperti ini. Berarti nanti harusnya tercetaknya kalimat salam Budi Luhur.
Kemudian kita klik file, di sini file, save atau save as, atau bisa klik yang ini gambar disket di sini bisa juga. Yang di sini, yang disket ini save juga bisa, atau file save. Pilih tempatnya mau di mana, lalu kita kasih nama filenya adalah salam. Tidak perlu mengetikkan .cpp karena di sini save as type-nya sudah otomatis .cpp ya. Jadi ingat teman-teman, file yang kita buat di Dev C++ ini pasti extensionnya adalah .cpp. Dan ketika selesai kita compile and run, dia otomatis akan ada file salam.exe. Nah, exe nya sebagai programnya ya. Jadi dia nanti otomatis terprint dua atau terbuat jadi dua file. Yang pertama adalah file asli atau salam.cpp dan yang kedua adalah salam.exe. Ini kita langsung save ya, klik save. Sudah save, lihat di sini nama filenya sudah salam.cpp. Kemudian kita step 1 adalah compile. Nah, kalau kita compile, perhatikan di sini error warningnya tidak ada. Nah, ini output size, compilation time. Kemudian berarti sudah layak untuk kita running ya. Lalu kita klik run atau F10. Klik. Nah, tada, berhasil nih kita buat sebuah program sangat sederhana untuk menampilkan kalimat salam budi luhur. Oke. Nih, kita bisa tutup. Oke, itu ya. Berhasil ya semuanya ya. Nah, silahkan dicoba. Kalau nggak berhasil, kalian boleh nanya langsung, ketik aja pertanyaan kalian di WhatsApp grup ya, chat online saja langsung bersama teman-teman juga. Kenapa harus di grup, jangan japri ya, supaya teman-teman kamu tahu, oh kok tempatnya bisa salah, oh tempatnya kenapa benar, dan seterusnya kita bisa ngobrol bareng-bareng. Oke, di WhatsApp grup. Jadi jangan lupa untuk bergabung supaya komunikasi kita tetap lancar. Nah, next adalah latihan. Latihan ini tidak wajib ya, tapi Bu J sarankan untuk kamu kerjakan. Supaya apa? Semakin banyak berlatih, kamu akan semakin bisa. Nah, kalau semakin banyak berlatih, kemudian kamu semakin, oh ini gimana Bu, kok ini? Nah, itu artinya proses belajarnya berjalan ya. Oke, silakan kamu kerjakan program 1.2, program 1.3, dan 1.4 yang ada di modul. Jadi Bu J ingatkan sekali lagi, kamu buka e-learningnya, lalu kamu unduh di bagian yang modul ya, modul pembelajaran PPD lengkapnya. Kalau yang per pertemuan, Bu J sediakan slide-nya saja atau singkat-singkatnya saja, tapi semuanya ada di dalam modul yang secara detailnya ya. Karena di dalam slide tidak detail, hanya poin-poin inti-intinya saja. Kemudian ada perintahnya di bawahnya, hasil program 1.2 sampai dengan 1.4 semua harusnya menampilkan angka 30. Menurut kalian, manakah yang lebih efisien dari segi? Yang pertama, segi apa aja? Yang pertama, segi jumlah source code yang ditulis. Wah, hematan yang mana nih tulisnya? Yang 12, 13, 14. Nah, mau tahu jawabannya apa? Praktekin. Nah, yang kedua, secara skalibilitasnya, kemudahan untuk diperluas dan diganti sesuai kebutuhan source code. Yang lebih mana nih yang lebih gampang? 12, 13, atau 14? Mau tahu jawabannya? Kamu coba buat dulu ya. Oke, next adalah tugas. Nah, ini Bu J tidak memberikan tugas wajib ya. Karena kalau tugas wajib, nah itu nanti kalau di situ Bu J di e-learning tulis tugas wajib dikumpulkan. Nah, itu berarti benar-benar baru tugas. Kalau ini challenge. Challenge untuk apa? Untuk menantang kalian nih. Wah, udah bisa yang tadi latihan. Wah, bisa nih, mudah nih latihannya Bu J ini. Next, kamu harus upgrade kemampuan kamu dengan mengerjakan ini. Nah, kalau kamu ngerjain ini gimana? Kamu dapat apa dari saya? Dari Bu J. Wah, dapat dari Bu J, kamu akan dapat poin yang banyak ya kan? Poin buat apa? Poin buat, kalau kamu nggak tahu poin buat apa, simak video yang paling atas ya, rule of the game. Nah, kamu tonton dulu tuh video sampai habis, kamu akan tahu, oh poin itu maksudnya buat apa, gue harus ngumpulin poin supaya apa. Nah, simak ya. Yang pertama, buatlah sebuah program bahasa yang menampilkan NIM, nama, dan jurusan kalian di layar. Kalau tadi kita baru berhasil menampilkan salam budi luhur. Nah, sekarang Bu J minta kalian bisa menampilkan NIM kamu sendiri, nama kamu sendiri, dan jurusan apa kamu ya di layar ya.
Yang kedua, buatlah sebuah program bahasa C untuk menghitung luas persegi panjang dengan ukuran panjang 10 cm dan lebar 7 cm. Nah, ini Bu J minta kreativitas kamunya aja ya. Kamu mau langsung buat di cetakannya, apa kamu mau hitung di devsinya? Nah, ini kreativitas kamu saja. Semuanya Bu J hargai ya. Silakan aja. Kalau kamu sudah berhasil, jangan malu untuk langsung upload, kumpulkan latihan mandiri di sini. Kamu kumpulkan di situ, kamu akan mendapatkan poin dari Bu J. Oke, cukup untuk video singkat kali ini. Bu J harapkan kamu paham ya. Materi pertemuan satu ini jangan dibawa pusing ya. Kita ada sama-sama. Kita ngumpulnya di mana? Walaupun kita nggak tatap muka di kelas ya, masih lockdown ya. Kita ngumpulnya di mana? Di WA group ya. Nanti kita juga ada tatap muka secara online ya, di Zoom atau Google Meet gitu ya, insya Allah. Tapi fakultas dan Universitas Budi Luhur ini lebih mengutamakan kita pakai Google Meet karena kan kita punya email ya. Emailnya cukup mumpuni untuk kita Google Meet. Oke, demikian video singkat kali ini. Bu J harapkan kamu paham. Kalau kamu nggak tahu, ada yang kamu bingung, silahkan tanya ya. Boleh japri, boleh WA group. Kalau WA group bisa digunakan untuk bersama-sama pertanyaan kamu itu, jadi bisa dipahami juga sama teman-teman kamu yang lainnya. Oke, terima kasih. Oke, ini buku referensinya ya. Silahkan saja, tapi karena memang perpustakaan kita juga tutup, jadi sebetulnya buku-buku ini bisa kamu dapetin di perpustakaan ya. Tapi kamu juga bisa searching secara online untuk tambahan referensi pembelajaran kamu di khususnya di mata kuliah bahasa pemrograman dasar. Ada algoritma punya Pak Muskani, kemudian konsep dasar pemrograman bahasa C, algoritma pemrograman C, dan di luar ini boleh nggak Bu? Boleh. Yang namanya referensi, yang namanya belajar, sebanyak-banyaknya buku yang kamu baca itu boleh. Ini Bu J hanya mencantumkan sebagian kecil saja untuk menambah hasanah pengetahuan kamu. Oke ya. Oke, udah cukup. Sekian, selesai pertemuan satu kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Oh, jangan lupa klik subscribe, like, kemudian share video ini. Jangan lupa klik tombol loncengnya ya, supaya kamu tahu dan dapat info terbaru dari channel Mulia bersama Bu J. Oke, terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.